Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Boleh open kamera dulu untuk absensi. Yang Danis juga boleh. Salam kenal semuanya. Saya Yongki, tutor metode penelitian untuk di semester ini. Sebelum masuk ke materi, kira-kira untuk Danis sama si Danang sudah ada topik nih. Kita saling sharing aja. Maaf Danang, suaranya kecil. Kecil suaranya. Kalau Danis gimana? Saya udah ada judul Pak, sudah saya ajukan ke bapaknya. Yang email ya, melalui email ya? Iya, yang perancangan UI UX website pembelajaran. Itu tempatnya di mana? Udah dapat tempat belum? Belum Pak, rencananya form responden gitu. Di mana? Di sekolah atau di mana rencananya? Berbasis online sih Pak. Enggak, penerapannya di mana nanti tuh? Atau hanya dummy aja? Dummy ya, dummy. Kenapa pilih UI UX? Berarti UI UX pakai apa? Figma? Iya Pak, saya pakai Figma. Oke. Sebelumnya seperti apa yang pengen dibuat? Kenapa kok pengen UI UX? Karena saya sebelumnya pernah ada magang semester sebelumnya ini di Phoenix pembelajaran UI UX gitu Pak. Terus saya tertarik untuk mendalam UI UX. Jadi saya ternyata ambil analisis UI UX. Nah, berarti maaf, itu sebelumnya sudah ada secara manual dianya atau kamu kembangin atau buat baru gitu, tampilan baru? Saya buat tampilan baru sih. Tampilan baru. Oke. Datanya udah dapat belum? Apa yang diperbarui? Mulai dari apa aja gitu? Misalnya aktornya siapa aja, loginnya, terus menunya apa aja gitu. Udah survei? Kalau itunya belum sih Pak, tapi rencananya tuh kayak apa ya, kayak course gitu, kayak Udemy gitu. Ya, soalnya gini, kalau dummy ya, tapi harus ada, kalau bisa ada referensi ya. Misalnya kamu referensinya punyanya siapa gitu, jadi kan ada bayangan untuk dibuat seperti apa. Punyanya siapa ini maksudnya aplikasinya yang sudah ada gitu. Iya, tapi sebagai referensi aja gitu. Karena kan ini dummy ya. Kalau bisa sih ada tempatnya atau mitranya begitu. Jadi kan nanti kalau kamu skripsi kan bisa lah setidaknya di sana juga gitu. Tapi kalau misalnya dummy harus ada referensi kalau bisa, karena ya tujuannya untuk supaya bayangan kamu dummy-nya dapat gitu, apa aja yang dibutuhin, apa aja yang diperlukan, terus menu apa aja yang ditampilkan seperti itu. Kalau bisa berarti yang objek setnya ya Pak ya, menganalisis aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Ya, betul. Kira-kira menu apa aja yang perlu kamu munculkan di UI kamunya gitu, di perancangan kamunya.
Kalau yang mitra itu maksudnya gimana ya Pak? Mitra itu misalnya yang membutuhkan yang kamu buat gitu, misalnya di sekolah, di PT, di UMKM gitu, atau di mana gitu. Itu mitra itu namanya. Kalau secara global gitu Pak, target respondennya anak muda gitu. Jadi saya nyebar apa ya, survei atau respondennya itu secara acak. Ya, tapi anak muda sih Pak targetnya. Itu kan responden ya, isi minta data ya, itu nggak apa-apa. Tapi yang pakai gitu loh, aplikasi kamu ini untuk siapa sih kira-kira gitu loh, menurut bayangan kamu? Kalau menurut saya sih untuk anak muda seperti siswa atau mahasiswa itu sih Pak. Oh, ya berarti ya kamu sebar nanti kuesionernya, ya setidaknya menjawab apa yang dirancang lah nantinya gitu loh, sama nanti referensi pembuatan aplikasinya gitu loh, UI UX-nya seperti apa yang mau dibuat ya. Oh, Nah, untuk kuesionernya itu pernyataan ya, bukan pertanyaan. Nah, itu tolong dibedakan. Kuesioner itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Jadi kalau bisa ya, kalau kamu menyebar kuesioner, kirim ke saya dulu atau japri saya cek dulu sebelum disebar ya. oke, siap. Oke, baik. Oke, thank you. Kalau yang tadi siapa ya? Danang, mana Danang? Luar ya? Kalau Farlan, halo Farlan. Halo Pak. Oke, boleh buka cam supaya ke record itunya, wajahnya. Oke, sambil saya absen juga. Farlan ya? Iya. Mana ya nama kamu di sini? Paling bawah. Oke. Oke. Kalau Farlan gimana? Topiknya tentang apa? Kalau boleh tahu? Tapi metode penelitiannya ya Pak. Iya, betul. Sekarang sih saya rencana bikin aplikasi. Kan sekarang saya kerja di kantor notaris ya Pak. Jadi selama kerja saya punya ada beberapa, ya nggak bisa dibilang kendala sih, tapi ada beberapa hal yang bikin Yang proses perlu kerjanya. dikembangin ya? Jadi di kantor saya itu semuanya manual Pak ya. Jadi pencatatan atau proses administrasi itu dicatatnya secara manual. Jadi saya mau bikin sistem di mana yang proses administrasi sama pencatatan itu dijadiin digital gitu. Oh, oke. Itu berbasis mobile atau website? Sekarang website juga, cuman memang kalau memang sempat memang bikin mobile sih, tapi saya sekarang fokus ke website. Nah, untuk data-datanya open nggak dari pihak notaris nih? Halo? Halo. Data apanya? Ya kan tadi pencatatan tuh, berarti kan harus ada data yang dikasih ke kamunya, misalnya data apa aja, misalnya pencatatan apa ya biasanya ya di notaris ya, misalnya nama, alamat, bukti apa namanya, jual beli ya biasanya. Iya. Nah, jadi boleh dikasih nggak ke kamunya begitu loh, kayak gitu. Oh iya, itu dari pihak notarisnya nggak masalah Kak, dia dikasih datanya, dikasih bebas. Baik. Nah, oke. Untuk pembuatan website itu sampai di mana kamu buat nantinya? Sampai ke report kah? Atau hanya kesimpan di database atau seperti apa nanti bayangannya? Sekarang sih saya udah mulai sih ya Pak. Sekarang masih emang masih kayak nyimpan ke database doang Bu.
nggak sampai ke report sih Pak. Oke. Data yang diperlukan apa aja tuh? Berapa tabel? Banyak? Lumayan banyak sih Pak. Oh, banyak ya? Oke. Oke. Oke, Farlan. Kita dilanjutkan ya. Baik Pak. Siap, Pak. Halo, Fuad. Ya, halo Pak. Oke. Oke, Fuad. Penelitiannya tentang apa rencananya, Fuad? Maaf Pak, masih belum sempat buat. Mungkin habis ini Pak. Baru libur soalnya Pak. Oh, Iya. enggak. Kira-kira tentang apa? Belum tahu. Belum tahu sih Pak. Belum nemu ide. Oh, bidangnya bidang apa nih? Skillnya nih? Maksudnya bisa bikin apa? UI UX, mobile, web, apa gitu? Mungkin web Jaringan. sih Pak. Web. Mungkin web kalau nggak jaringan. Oh, oke. Kalau jaringan, saya juga nggak tahu nih batasan di UT itu seperti apa. Kalau nggak nanti simulasi di jaringan di Cisco juga bisa. Oh, Ya bisa. Nanti di apa namanya ya, simulasi. Nah, itu judulnya tentang simulasi aja. Kalau mau jaringan, misalnya simulasi jaringan di sekolah, misalnya ada berapa PC, ada berapa router misalnya, itu nanti dianalisa lah, dijelasin nanti di situ. Kalau bisa. oke baik. Ya. Oke. Yang lain tidak ada. Oke, sambil nunggu yang lain, saya akan jelasin materinya, tapi secara garis besar ya. Mungkin teman-teman semua sudah ada yang baca juga di e-learning ya, tentang apa itu metode penelitian, metodologi penelitian ya. Nah, jadi secara garis besar metode penelitian itu adalah sebuah peneliti yang membantu para mitra atau membantu para user untuk apa namanya ya, menyelesaikan masalah yang didapatkan secara garis besarnya ya. Nah, jadi kalau untuk membuat latar belakang di dalam metode penelitian itu kan ada latar belakang ya. Nah, di latar belakang itu yang kalian sampaikan apa namanya? Ya, kalian harus baca beberapa jurnal sesuai dengan topik gitu ya. Misal tadi si Danis tentang UI UX, nah itu mungkin cari jurnal udah tahu belum caranya? Kalau saya dari Google Scholar, Oke, bagus. sama yang Bapak kasih referensinya di email itu. Oke, baik. Nah, jadi kalau untuk cari referensi itu bisa menggunakan Google Scholar ya. Nah, di sana tergantung topik aja, cari misalnya UI UX, nanti muncul di sana UI UX-nya. Tapi kalau bisa tahunnya itu tahun publish ya, tahun publishnya itu 5 tahun belakang, berarti yang terbaru gitu ya. Jangan yang 10 tahun karena takutnya kelamaan dan pemasarannya sudah lama juga gitu. Cari yang 5 tahun belakangan, berarti 2021 batasnya gitu. Nah, untuk membaca referensi itu dia bahas apa gitu. Nah, metode dia menyelesaikan itu pakai metode apa. Nah, itu harus dibaca juga gitu, supaya nanti bisa diterapin di penelitian kamu gitu. Nah, berapa referensi yang dibaca? Ya, kalau bisa banyak gitu ya. Tapi kalau untuk standarnya biasanya itu 10 gitu ya. Standarnya itu 10 biasanya kalau bikin proposal, metode penelitian itu biasanya 10 dengan tahun 2021. Wah, 10 banyak Pak, ya kan? Tapi bukan semuanya yang kalian baca gitu ya. Cukup kalian baca itu abstrak ya, abstraknya. Nah, yang kedua baru nanti kalau penasaran di abstrak kalian baca di resultnya atau pembahasannya gitu. Ya, dia bahas seperti apa, tampilan UI UX-nya seperti apa, perancangan website itu seperti apa. Nah, itu bisa dibaca di pembahasannya gitu loh. Nah, dari sana nanti kalian bisa, oh ini step by step-nya, oh ini caranya, oh ini cara mengumpulkan datanya, kuesionernya begitu. Nah, itu cara membaca jurnal.
Ya kalau ada hobi yang membaca, ya silakan baca dari A sampai selesai. Misalnya dari introduction-nya, habis itu dari penelitian terdahulunya, metode penelitiannya, pembahasannya, hingga nanti kesimpulan dan saran gitu. Kalau mau baca step by step-nya. Nah, tapi kalau nggak mau baca step by step, ya bacanya cukup dari abstrak. Kalau penasaran, baru buka ke ke pembahasan begitu. Nah, contoh di sini, bentar, kita cariin. Nah, kebetulan saya juga ada penelitian tentang UI UX. Nah, itu nanti bisa dicari juga. Nah, ini juga ada UI UX. Ini. Nah, kalau untuk bacanya itu, nah cukup di abstraknya ini nanti nih. Nah, di sini dia menggunakan metode UCD, User Centered Design. Sini nih bacanya. Terus menggunakan pengujiannya itu menggunakan SUS atau System Usability Scale. Nah, ini untuk pengujiannya. Nah, mungkin si Danis bisa membaca tentang ini gitu. Nah, kalau penasaran misalnya seperti apa pengerjaannya, ya baca dari pendahuluan, habis itu dari metode dan penelitiannya. Nah, ini alurnya begitu ya. Nah, ini alur penelitiannya mulai dari plan, habis itu dari requirement-nya, solution design-nya seperti apa, hingga nanti selesai gitu. Nah, habis itu sampai dengan hasil dan pembahasannya. Nah, hasilnya seperti ini nih gitu ya. Nah, kebetulan Himakom tuh kayak himpunan mahasiswa ya. Nah, websitenya seperti ini, jelasin semuanya seperti apa tampilannya. Nah, setelah itu nanti baru diuji pengujiannya. Nah, ini juga pengujiannya ada yang terbuka, ada yang tertutup ya. Kalau yang tertutup ya kamu memberikan jawaban yang seperti ini gitu ya, yang udah pasti gitu ya, sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Tapi kalau terbuka, kamu memberikan sebuah teks apa maunya gitu, tapi kamu analisanya harus kuat gitu, penilaiannya harus kuat, karena makin banyak yang isi kuesioner, makin banyak juga macam-macam jawaban. Nah, itu bikin susah takutnya gitu. Nah, saran sih yang skala Likert aja gitu. Kalau pertanyaan kuesionernya yang kayak gini nih. Nah, ini tidak pertanyaan ya, tapi pernyataan. Saya berpikir akan menggunakan aplikasi ini lagi. Nah, ini ya atau tidak, setuju atau tidak, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, ini untuk menjawab semua yang sudah mengisi nih. Nah, totalnya di sini 25. Misalnya ada yang nanya, "Pak, maksimal kuesioner itu yang isi berapa sih?" gitu. Ya, jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak juga gitu ya. Sedang-sedang aja, 25 boleh, 30 boleh gitu ya. Karena kalau terlalu banyak juga takutnya nanti banyak yang responnya negatif, penelitian kamu gagal nanti dinyatakan. Ya. Nah, ini sekitar 25 responden yang isi. Nah, nanti dianalisa, nah kesimpulannya seperti apa? Nah, di sini ada 76%. Rata-ratanya ini menunjukkan bahwa desain tersebut secara umum layak untuk diterapkan. Nah, ini untuk UI UX gitu. Nah, jadi untuk membaca sebuah jurnal itu carilah sesuai dengan topik kalian supaya gampang dalam menerapkan apa yang kalian teliti gitu. Gimana dia menggunakan metode, gimana dia cara melakukan pengujian. Nah, itu harus kalian baca satu persatu atau 10 jurnal. Ya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan nggak?
Aman? Aman ya? Oke. Nah, selanjutnya di sini di dalam penelitian. Nah, ini di dalam penelitian ada istilahnya. Nah, di situ ada yang namanya research, re itu dan search. Re itu berulang dan search itu mencari sesuatu. Nah, jadi kalian itu posisinya seperti ini ya. Peneliti, mengamati. Nah, mengamati berarti melihat kejadian yang ada sekarang gitu loh. Apakah dia masih manual ataupun sudah menggunakan sistem, tapi sistemnya itu tidak efisien. Nah, itu harus kita amati berulang-ulang gitu ya. Nah, terus fenomenanya. Nah, fenomenanya itu harus kalian lihat nih, fenomenanya seperti apa gitu. Habis itu nanti baru mengumpulkan data dan menganalisis data gitu. Nah, mengumpulkan datanya ini harus data yang valid ya, tidak data yang palsu, kecuali kalau dari awal dummy gitu ya. Nah, tapi kalau kuesioner tidak bisa data yang palsu begitu ya, harus data kuesioner yang asli yang ngisi begitu ya. Supaya apa? Supaya kita tahu masalah sebenarnya itu seperti apa ya. Nah, data di sini juga membantu kita untuk memperbaiki yang sebelumnya masih ada yang kurang. Terus kita kumpulkan datanya, kita buat sistem yang baru dan kita input data tersebut gitu loh. Nah, habis itu nanti baru pengujiannya bagaimana, langkah-langkah penyelesaiannya bagaimana. Setelah itu baru ada jawabannya, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini yaitu berupa apa yang kita buat, apa yang udah kita uji, apa yang udah kita lakukan itu sudah layak atau belum gitu. Ya. Nah, itu yang harus kalian lakukan gitu. Supaya apa? Nanti di skripsi kalian itu paham gitu ya. Walaupun metode penelitian ini hanya rata-rata dummy ya. Kalau saya lihat ya, sama yang sebelumnya juga, semester sebelumnya itu hanya ada beberapa yang dummy, tapi kalau bisa ya ada tempatnya juga gitu, supaya bisa belajar juga komunikasi dengan mitra di sini, yaitu orang yang membutuhkan, misalnya kayak punyanya si Parlan tadi di notaris, atau di tempat yang lain sekolah, ataupun di PT, ataupun di mana begitu ya, itu mitra. Nah, kalau bisa ada yang seperti itu, supaya nanti ya mengamati permasalahan yang di sana seperti apa. Habis itu kalian analisa, kalian tawarkan tuh ke mereka gitu loh. Pak, Bu, oh ini masalahnya. Nah, ini bisa saya selesaikan dengan cara A, B, C, D gitu loh. Nah, cara pengujiannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bersedia atau enggak untuk saya bantu supaya lebih pekerjaannya lancar, cepat, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam penelitian itu ada namanya karakteristik ya, yaitu yang pertama, yaitu sebuah penelitian perlu mengumpulkan pengetahuan atau data baru dari sumber data primer atau data yang diperoleh secara langsung ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, langsung turun ke lapangan gitu ya, atau ke mitra. Yang kedua, penelitian menekankan pada penemuan prinsip-prinsip umum. Yang ketiga, penelitian merupakan investigasi yang bersifat sistematis dan akurat ya. Ini bisa kalian lakukan nanti di saat skripsi ya. Nah, harus akurat dan sistematis yang harus kalian buat gitu. Yang keempat, itu penelitian menggunakan perangkat pengumpulan data tertentu yang harus memenuhi kriteria yang valid dan handal. Nah, itu kalau tidak valid bahaya nanti untuk susah untuk pengujiannya kalau tidak valid gitu ya. Data bohong juga bahaya juga nanti kalau deskripsi gitu. Nah, kalau seperti itu nantinya apalagi ya sekarang kan ada ChatGPT ya. Saya bukan yang melarang menggunakan tool AI, bukan gitu, pakai aja. Tapi itu kan sebenarnya ChatGPT itu hanya chatbot ya. Apa yang kamu inginkan bisa dia kasih gitu loh. Tapi bukan berarti dia membantu semuanya begitu ya. Nah, tapi ini kita harus analisa dulu. Jangan minta data juga melalui ChatGPT ya. ChatGPT juga bisa minta data ya. Secara valid juga bisa gitu. Tapi nanti
mempertahankan validasinya itu di lapangan susah gitu. Karena setiap mitra, setiap lapangan itu berbeda gitu. Apalagi ChatGPT ataupun yang lain gitu. Ya dia menggunakan data yang diinput terbaru sama si user. Takutnya nanti tidak sesuai, nah nanti skripsi kalian bermasalah dalam pengujiannya. Nah, nomor 5, penelitian bersifat logis dan objektif ya. Yang keenam, peneliti tidak hanya mencari data yang hanya bertujuan untuk mendukung hipotesisnya. Nah, yang ketujuh itu harus mengabaikan perasaan dan presensi pribadi bersifat subjektif. Nah, contohnya gini ya, karena kalian tidak mau ribet, terus kalian tidak mau yang biasa aja lah ya Pak Bu, biar cepat kerjaannya. Nah, jangan seperti itu gitu loh. Kalau penelitian ini kan membantu si mitra atau membantu di lapangan gitu ya, gimana menyelesaikan yang manual, yang lama itu jadi cepat ya. Ya harus kalian buatkan, harus kalian punya ide untuk menyelesaikannya gitu. Nah, yang kedelapan yaitu berusaha untuk mengatur data secara kuantitatif. Nah, kalian harus jelas juga tuh kuantitatif itu apa, kualitatif itu apa, dan hybrid itu seperti apa. Jangan sampai kebalik dan jangan sampai salah dalam melakukan penelitian. Nah, yang selanjutnya itu aktivitas yang penuh kesabaran. Nah, ya meneliti itu tidak bisa tergesa-gesa, harus sabar. Ya, 10 harus mengikuti prosedurnya sampai pada kesimpulan, yaitu step by step, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, terus tujuannya, manfaat dan lain-lain gitu ya. Yang ke-11 yaitu penelitian harus dicatat dan dilaporkan dengan cermat ya. Jadi setiap kalian melakukan wawancara, melakukan pengumpulan data, itu harus didokumentasikan supaya apa? Seandainya nanti kita membutuhkan data itu ada gitu ya. Nah, tidak minta 2 kali lagi gitu loh. Tolong amati seperti itu. Yang ke-12 yaitu kesimpulan dan generalisasi disampaikan dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Jangan sampai peneliti yang kita buat itu tidak baik. Nah, di sini juga ada yang namanya sebuah penelitian yang bisa dikatakan peneliti yang berkualitas tinggi ya. Nah, di sini berdasarkan pada penelitian orang lain, penelitian yang diulang, habis itu penelitian yang punya rasional, melakukan doable dan lain-lain. Nah, di sini semuanya itu bisa kalian lakukan gitu ya. Nah, maksudnya makanya tadi saya bilang ke teman-teman, kalian harus baca referensi atau jurnal orang untuk mendapatkan sebuah ide, untuk mendapatkan sebuah gimana sih cara pengujiannya mereka ini. Nah, itu cocok nggak ya di tempat saya. Nah, itu harus kalian baca juga ya. Nah, selanjutnya di sini bentar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Di sini sebelum masuk ini, kalian sudah pernah menggunakan Mendeley belum?
teman-teman semuanya? Sudah pernah menggunakan Mendeley belum? Belum Pak. Belum ya. Perlu saya kasih tahu dulu penggunaannya. Karena gini di metode penelitian ini juga ada penggunaan Mendeley ya, materinya juga ada penggunaan Mendeley supaya pembuatan daftar pustakanya bisa dan kita ngutip punya orang begitu ya. Contohnya seperti ini. Terus kalau yang sama kayak gitu tapi beda gimana? Apakah harus Mendeley? Kenapa? Apa harus pakai Mendeley, Pak? Kamu pakai apa? Zetero, soalnya saya pakai Arduino. Oh, boleh. Nggak apa-apa. Zetero nggak apa-apa. Sama kan? Iya. Sama aja. Buat input daftar pustaka kan? Hah? Buat input daftar pustaka. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Pakai Zetero sama Mendeley itu sama. Ya. Cuma nama dari providernya aja yang beda. Nggak apa-apa. Tapi bagi yang belum tahu caranya, sebentar. Saya coba juga. Ini kita anggap, ntar saya cari jurnal dulu. Kita download aja dari sini. Nah, ini kita download ya. Anggap ini jurnal yang udah kalian baca. Kita download ya. Nah, kira-kira kan di dalam pembuatannya itu, di dalam apa namanya, di dalam pembuatan metode penelitian itu kan ada latar belakang ya, atau sama namanya pendahuluan ya. Nah, ini bisa kalian buat strukturnya ya, struktur pembuatannya seperti apa, bukan copy paste ya. Ingat, kalian tidak boleh copy paste bulat-bulat ya, tapi harus di parafrase. Parafrase tahu? Ya, parafrase itu mengubah mengubah kalimat tapi tidak mengubah maknanya, ya. Itu parafrase. Pak, boleh nggak menggunakan AI gitu ya? Nah, karena di dalam metode penelitian di sini ada yang namanya check similarity. Nah, itu hati-hati ya. Karena kalau tinggi cek Turnitin similarity-nya, itu takutnya kalian nilainya tidak ada. Karena kalau nggak salah batasnya itu 30% ya. Jadi kalau bisa secara manual aja kalian memparafrase gitu ya. Nah, contoh misalnya ini. Nah, nanti menurut kalian kalau di parafrase itu kalimat ini seperti apa gitu ya. Kalau copy bulat-bulat kan copy, kopas ya, terus nanti pindahin ke Word buat kayak gini gitu ya. Nah, ini nggak bisa. Ini nanti kalian ini kalimat ini bakalan kedetek sama Turnitin ya, ataupun yang mengecek plagiatnya, kalimatnya itu pasti kebaca tinggi karena full yang kalian copy paste gitu. Jadi tidak disarankan kalian copy bulat-bulat gitu ya dalam buatan metode penelitian ini begitu ya. Nah, selanjutnya kalau sekalian anggap ini udah kalian parafrase ya, ini anggap dulu ya. Nah, setelah itu kalian pilih di sini yang namanya referensi di Word ya. Tapi sebelum itu kalian install dulu yang namanya Mendeley. Itu cari aja di internet ya, di Google ya, Mendeley desktop. Tinggal kalian download aja, tinggal kalian install. Installnya nggak rumit kok, tinggal next aja ya. Nah, itu tinggal kalian install aja. Nah, nanti pilih tools, install MS Word plugin-nya di sini.
Tools nih ya. Kalau kalian sudah install bakalan munculnya seperti ini tampilannya. Nah kalau Zotero, karena saya tidak menggunakan Zotero, nah apakah sama nggak tampilan seperti ini, Danis? Sama nggak? Kalau saya sih inputnya di webnya Pak, jadi di Word-nya nanti tinggal citasi aja. Oh, nggak, tampilan di Zotero-nya kayak gini nggak? Iya, ada author, title-nya juga ada tanggal tahunnya, publikasi sama publisher. Oke, sama berarti ya. Nah, jadi kayak gini kalau udah kalian install ya teman-teman semuanya, install Mendeley-nya. Nah, ini nanti udah jadi. Nah, ini kenapa ada? Karena saya download ya. Saya download dulu. Nanti cara buat foldernya itu di sini ya, create folder. Ya, create folder, simpan tuh di sini. Simpannya misalnya tentang topiknya apa. Nah, nanti jurnal yang kalian download itu pindahin aja ke sini gitu, supaya kebaca gitu loh. Jadi ini udah saya simpan di Mendeley. Jadi kalau saya panggil gampang gitu. Tapi kalau tidak di-download jurnalnya, tidak dimasukin ke Mendeley, itu tidak bakalan kebaca. Gitu. Paham di sini? Ya. Nah, jadi contohnya yang tadi sudah saya buat nih kalimatnya. Nah, sekarang saya panggil Mendeley-nya. Klik di sini. Nah, kalau yang belum login tinggal get starter. Masih. Bentar ya. Nah, ini saya udah masuk ya. Jurnal yang saya download itu muncul di sini semua nih ya, teman semua ya. Nah, tapi lihat jurnal yang saya baca tadi itu siapa nama autornya, misalnya ini ya. Nah, yang ini coba saya masukin ke Mendeley ya, tinggal saya tarik aja yang ini, tarik, buka Mendeley, taruh sini. Nah, ini dia ya, sudah masuk di sini ya. Kalau sudah, nanti di Word kita tinggal sinkronkan di sini ya, masuk atau tidak. Nah, kalau udah sinkron, nanti kita panggil tuh, tapi taruh di sini dulu. Kalau citasi itu setelah kalimat akhir ya. Nah, misal kalau di sini tadi namanya Steffi, ada nggak di sini ya? Ada, berarti UI UX. Mana apa itu? Adam. Nah, ini ya yang Adam tadi. Nah, setiap citasi itu di belakang kalimat taruhnya ya. Contoh kalau kalian jadi citasinya itu satu kalimat boleh, dua kalimat juga boleh ya, tiga kalimat juga boleh, tapi harus harus parafrase, tidak boleh tidak parafrase ya. Kita rapiin dulu. Kalau sudah, misalnya di sini harusnya titik ya di sini, tapi taruh referensinya sebelum titik. Paham ya? Sebelum titik. Nah, itu kalian checklist yang di sini. Setelah itu pilih insert. Jadi ya. Ini tidak boleh manual. Harus menggunakan Zotero atau Mendeley. Ya. Nah, ini secara otomatis ya.
ya, keluarnya secara otomatis. Nah, tapi formatnya ini bisa kita pilih di sini, ya, di sini stylenya. Ya. Kalau stylenya kita ganti ke L-E, itu beda lagi tampilannya, angka. Tapi kalau misalnya kita ganti ke yang tadi, itu balik ke apa. Nih, apa style 7. Ya. Ini dia. Paham ya? Jadi kalian itu menggunakan apa style edition 7. Oke. Nah, ini harus jelas. Nah, kalau sudah, Pak, nanti daftar pustakanya seperti apa ya? Nah, daftar pustaka misalnya di sini, daftar pustaka, ya, tidak bikin manual, misalnya ada 2000 berapa, bla 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 bla, enggak kayak gitu, ya. Tinggal kalian ambil di sini, di samping ini, pilih ini, insert bibliografi, pilih, continue, muncul, sudah, ya, muncul semuanya. Nah, tapi ini supaya dia bagus, kita lihat dulu di sini di Mendeley, ya. Nah, di Mendeley itu bisa kalian di sini, ya, apakah namanya sesuai nggak dengan file yang ini. Nah, ini namanya di file kayak gini nih, tapi kadang-kadang nggak sama, ya, itu harus diedit, bisa kok diedit di sini, ya. Nah, terus tahunnya nggak ada, tambahin tahunnya di sini, ya. Nah, tapi kalau udah dikunci itu tidak bisa diedit. Nah, ini juga volumenya berapa, habis itu yang lain-lainnya, ya. Nah, jangan sampai nanti ada yang bahasa Arab kayak gini nih, ya, hati-hati dalam download ya. Kalau kayak gini nih kita bisa buka seperti apa. Nah, dia kan kayak gini nih, nggak jelas, udah berarti nggak usah dijadikan referensi, ya. Di jurnal lain juga ada, misalnya nama Arab di sini, tinggal ganti aja nama sesuai dengan penelitiannya. Setelah itu baru nanti muncul di Mendeley ataupun di Word kayak gini secara bagus dan rapi, ya. Oke. Nah, ini dalam penggunaan Mendeley dalam pembuatan latar belakang, ya. Jadi di latar belakang itu setidaknya 5 referensi wajib kalian masukin, ya, 5 referensi, tapi 10 yang kalian baca, ya. 5 referensi di sini itu 5 yang mendekati penelitian kalian, ya. Nah, 5 aja masukin referensinya, berarti 5 ini, ya, 5 ini aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau saya masukin 10 boleh nggak, Pak? Oh, boleh. Lebih banyak lebih bagus gitu, ya. Tapi ingat, tidak boleh menggunakan manual, ya, karena yang kalian laporkan itu kan berupa Word, ya. Itu bakalan saya cek apakah kalian menggunakan Mendeley, Zotero atau tidak, ya. Kalau tidak menggunakan ini ya nggak bisa gitu, ya. Nilainya nanti saya bikin kurang, tapi nanti saya suruh untuk revisi begitu, ya. Kalau untuk revisi di awal sih nggak ada masalah, ya. Nah, tapi kalau bisa cepat revisi atau step selanjutnya itu tolong direvisi lagi, oke, ya. Itu untuk dalam pembuatan latar belakang. Nah, selanjutnya di dalam, nah ini, ya. Nah, selanjutnya di sini di dalam latar belakang itu yang harus kalian lihat itu asli, ya. Tidak boleh ambil plek-ketiplek punya orang, nggak boleh, ya. Kalian cuma ganti nama kalian doang, ya. Tapi penelitiannya sama semua isi dalamnya, itu nggak boleh, ya. Itu namanya plagiat, pencurian ataupun pembohongan, ya, itu nggak boleh. Makanya di dalam penelitian itu harus ada yang namanya kebaruan, novelty, ataupun kontribusinya. Nah, yang tadi kalian sampaikan itu sudah ada kebaruannya, novelty-nya ataupun kontribusinya, itu sudah ada. Jadi kalau kalian yang sebutin tadi ke saya, itu
tinggal kalian aja poles kalimatnya seperti apa. Ya, itu sudah ada. Ya, makanya saya tanya di awal. Nah, selanjutnya, keaslian penelitian ini bisa diartikan sebuah pernyataan atau kalimat yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti itu memiliki aspek yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Nah, yang kedua, keasliannya itu harus didukung dengan pustaka. Nah, makanya saya bilang tadi, bacalah pustaka atau referensi 10 itu untuk menunjukkan penelitian-penelitian yang relevan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, batasnya kalau saya sih kalau bagusnya 2021 gitu. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada 2 fokus yang bisa digunakan dalam keaslian penelitian. Yang pertama itu melakukan penelitian atas persoalan lama menggunakan cara baru, atau melakukan penelitian atas persoalan baru menggunakan cara yang sudah diketahui. Ya. Nah, kalau kalian ketiga-tiganya yang dua ya. Yang duanya ini posisinya di sini. Ya. Persoalan barunya itu berarti yang manual ya, ataupun yang dummy. Tapi cara penyelesaiannya itu sama dengan punya yang sebelumnya. Nah, itu tidak ada masalah. Yang penting ada yang namanya tadi novelty, pembaruan, dan yang lainnya tadi gitu. Ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada namanya keaslian penelitian yang Anda tunjukkan dengan cara seperti yang dijelaskan di atas bisa digunakan, yaitu adanya perbedaan penelitian Anda dengan penelitian orang lain. Ini udah pasti ya. Yang saya sampaikan tadi tidak boleh sama. Posisi penelitian Anda terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, serta kontribusi terhadap satu topik tertentu secara khusus atau bidang ilmu yang lebih umum. Ya, ini yang kalian lakukan. Makanya nanti dalam pembuatan latar belakang saya juga akan membaca struktur dalam penyampaian kalian gitu loh, terstruktur dengan baik atau tidak gitu. Ya. Nah, selanjutnya di sini mungkin contohnya aja ya. Nah, sini juga ada yang namanya kesenjangan dalam penelitian ya. Nah, jadi kalian itu memfilter ya. Nah, ini bisa kalian lakukan. Misalnya jurnal A itu kelemahannya apa, jurnal B itu kelemahannya apa, jurnal C itu apa, sampai dengan 10 jurnal itu apa. Nah, dari 10 yang kalian baca itu mana yang relevan dengan kamu dan mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu gitu. Nah, itu yang harus kalian filter gitu. Ya, misalnya tadi yang saya baca kekurangannya apa nih? Nah, kalian catat aja 1 atau 2. Nah, yang kedua nanti apa gitu. Nah, itu harus kalian baca gitu. Karena kalau tidak dibaca, tidak paham, ya kalian tidak bakalan dapat gap-nya atau tidak dapat permasalahan yang harus dikembangin lagi gitu. Ya, itu harus kalian pahami, Pak. Nah, dan satu lagi juga ada nih ya. Pak, boleh nggak ya saya baca skripsi orang gitu ya sebagai referensi saya, tidak harus jurnal gitu. Boleh. Ya, misalnya skripsi kakak tingkat misalnya ya, yang ingin kalian kembangin itu boleh. Ya, yang punya UT sendiri itu boleh. Ya, atau skripsi dari kampus lain juga boleh kok gitu. Ya, tidak harus jurnal juga. Ya. Nah, jadi tapi dengan syarat ya, yang skripsi itu harus ada tanda tangan validasinya. Ya. Yang ada tanda tangan pembimbing 1, pembimbing 2, ada tanda tangannya itu dikatakan valid. Tapi kalau tidak ada, dia pisah-pisah itu tidak valid. Ya, lebih baik jurnal yang kalian baca, paham ya? Jadi nanti artikel-artikel yang kalian baca itu kalian mapping, kalian set gitu, mana yang terlebih dahulu yang kalian kerjakan gitu. Apakah 10 permasalahan itu kita selesaikan, Pak? Enggak harus semuanya kalian selesaikan gitu. Dari 10 itu cukup 1 atau 2 aja itu udah bagus ya. Tapi yang mana yang lebih dahulu dikerjakan yang bagus gitu. Nah, itu harus kalian mapping. Nah, selanjutnya di sini ini yang saya bilang tadi ya, ada beberapa kategori kesenjangan, yaitu bukti atau independent gap, kesenjangan metodologi, kesenjangan empiris, teoritis, dan populasi. Nah, ini harus kalian
cari gitu ya, kalian baca. Apakah semuanya ini saya cari Pak? Salah satu aja boleh Pak. Ya. Yang menurut kalian yang mana yang harus kalian ada pembedanya gitu. Ya. Kalau 10-10-nya itu nanti S2, S3 nanti. Ya, tapi setidaknya kalian harus paham dulu nih kesenjangan pada buktinya, metodologinya, empirisnya dan lain-lainnya. Nah, itu harus kalian pahami gitu, caranya bagaimana. Nah, di sini ada juga namanya diagram fishbone ya. Nah, ini di dalam fishbone di sini ada yang namanya untuk menggambarkan sebab atau efek di dalam penelitian ya. Nah, ada 3 kategori ya, kategori 1, 2, dan 3, atau artikel 1, 2, dan 3 gitu ya, sampai 6 kalau di sini. Nah, itu yang kalian mapping tuh, sebabnya apa, kenapa gitu. Ada kesenjangan di sini. Nah, kalian mapping. Jadi apa yang kamu angkat? Ya. Nah, selanjutnya dari yang kalian buat di sini ternyata ada kata kunci. Nah, kata kunci di sini kalian harus sesuai dengan penelitiannya. Misal kalau perancangan UI UX ataupun pembuatan aplikasi website notaris, berarti kata kuncinya website ya, keuangan atau pencatatan ya, berarti desain, Figma. Nah, itu bisa berbasis pemrograman website juga bisa. Itu kata kunci. Kata kunci di sini biasanya kalau di jurnal itu hanya 5 maksimal, tidak boleh lebih dari 5 gitu. Tujuannya apa kata kunci di sini? Itu membantu para pembaca bidangnya apa gitu, fokusnya apa gitu. Jadi kalau mereka mencari Figma ya nanti tinggal dia mencari tentang penelitian Figma. Nah, itu gunanya kata kunci ya. Nah, misalnya website, berarti yang muncul nanti penelitian tentang website semua, makanya dibikin kata kunci. Nah, setelah dapat semuanya, makanya itu yang diusulkan oleh si peneliti gitu. Ya. Nah ini contoh penelitian tentang perilaku belanja daring ya. Nah, di sini ada referensi dari bla bla bla, masalahnya tentang kualitas situs belanja daring. Terus menurut ini secara keseluruhan minat belanja secara daring. Menurut referensi dari 4 ini menyimpulkan pengalaman berinternet. Dari 3 ini menyimpulkan model pencarian informasi. Nah, dari 4 ini disimpulkan berarti semuanya ini tentang perilaku belanja daring. Dari semua masalah referensi yang kalian baca gitu. Jadi keseluruhannya 1, 2, dan 3, 4 ini tentang perilaku belanja daring. Ya. Nah, di sini tujuan penelitian itu secara sederhana adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai. Nah, itu harus kalian perhatikan, ya. Nah, sebelum bahas ini, saya juga menyampaikan kalau kalian punya rumusan masalah, ya, di dalam formatnya itu kan ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada latar ruang lingkup. Nah, itu sesuaikan ya. Nah, kalau rumusan masalahnya 2, berarti tujuannya 2. Oke. Ya. Kalau rumusan masalahnya 2 atau pertanyaannya 2, itu berarti tujuannya 2. Ya. Nanti kesimpulannya juga 2. Paham sampai di sini? Ya. Jangan nanti rumusan masalahnya 2, tujuannya 4, kesimpulannya 1. Nggak sinkron. Kenapa? Rumusan masalah itu pertanyaan. Nah, tujuannya itu, nah ini yang ingin dicapai. Harus sama, sinkron. Ya. Nah, kesimpulan pertanyaan yang tadi rumusan masalah itu jawabannya apa? Itu di kesimpulan. Yang kalian kerjakan itu apa jadinya? Nah, itu di kesimpulan. Jadi harus sinkron dari rumusan
tujuan dan kesimpulan. Itu harus sama dan linear. Ya, jangan sampai beda, dan jangan sampai beda juga kalian menjawabnya di kesimpulan. Cara gampangnya kalian tinggal lihat aja rumusan masalah kalian tentang apa sih gitu loh. Kan biasanya 5W1H itu ya, what, why, when, who, kan kayak gitu. Biasanya yang paling banyak itu bagaimana misalnya. Nah, bagaimana perancangan UI UX membantu user. Nah, itu kan pertanyaan itu kan, bagaimana membantu. Nah, kalau kesimpulannya apa berarti? Berarti kan bagaimana membantunya, berarti kan pengujiannya. Pengujiannya menggunakan bla 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 bla. Itu jawabannya. Itu kesimpulannya. Ya. Yang kedua misalnya bagaimana pembuatan aplikasi website ini membantu para notaris untuk menginput data dengan mudah dan simpel misalnya. Nah, nanti di kesimpulan juga jawabnya, dengan demikian aplikasi ini sudah dirancang dan sudah dibangun dengan berbasis website dengan tampilan seperti apa, bla 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 bla. Nah, itu tergantung kalian lah jawabnya seperti apa, seperti itu ya. Nah, yang membedakan di bab 1 itu ruang lingkup. Itu boleh sebanyak-banyaknya ya. Nah, terus manfaat itu tergantung format dari UT ya. Biasanya ada dari formatnya apa namanya, manfaat dari alma mater, untuk alma mater, untuk masyarakat, untuk mahasiswa dan lain-lain ya. Nah, biasanya kalau latar belakang, nah ini saya jelaskan juga, untuk latar belakang di sini itu batasan penelitian kalian ya. Pak, saya tidak sampai penerapan, buat aja di sana penelitian ini tidak sampai penerapan. Pak, saya penelitian ini hanya membuat desain UI UX-nya saja, tapi tidak sampai pembuatan aplikasinya. Buat aja di situ ruang lingkupnya. Nah, terus satu lagi, Pak, saya pembuatan UI UX-nya atau UI UX-nya menggunakan Figma, berarti buat aja di sana. Ya, ruang lingkupnya di sini pembuatan tampilan UI UX menggunakan Figma gitu. Tujuannya untuk apa sih Pak? Tujuannya untuk supaya pembaca itu paham dia menggunakan apa sih membuat itu. Nah, itu tujuannya. Nah, sedangkan yang pembuatan website nih, bikin aja menggunakan PHP yang biasa ataupun yang lain gitu. Nah, database yang dipakai database apa? Firebase kah? Ataupun MySQL yang biasa, sampaikan aja di situ ya. Terus kalau mitranya di lapangannya buat aja penelitian ini di tempat sekolah apa, di PT apa gitu. Buat di situ supaya jelas ya. Nah, selanjutnya bisa juga nanti, Pak boleh nggak ya responden saya buat juga di sana? Boleh. Penelitian ini hanya butuh 50 responden, udah. Tapi memang harus 50 ditampilkan, jangan sampai kurang. Jadi ruang lingkup itu batasan penelitian kamu. Ya. Nah, jadi di sini tujuan penelitian yaitu mempunyai beberapa fungsi, yaitu fokus studi, pengubah yang diukur, langkah yang harus dilakukan, serta batasan penelitiannya, serta menghindari kumpulan data yang tidak sepenuhnya diperlukan. Ya. Nah, juga ini manfaat ya. Manfaatnya kalau contohnya di sini, dengan dibangunnya sistem pendaftaran daring, penggunaan kertas bisa dikurangi. Ini tadi punyanya si Fuad tadi ya, Fuad ya. Bukan, si Farlan ya, yang di notaris ya. Siapa tadi itu yang di notaris. Nah, terus yang kedua, dengan diketahuinya pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi akademik mahasiswa, institusi bisa mengambil langkah yang sesuai untuk mempertahankan tujuannya. Nah, ini manfaat. Ini bisa juga kalian ikuti gitu ya. Nah, mungkin itu materi untuk webinar web 1 ya. Nah, semoga yang saya sampaikan cukup jelas ya. Tapi kalau tidak jelas bisa tanya-tanya melalui WA. Itu nomor WA sudah saya share di di tempat webnya. Itu silakan dihubungi.
Tapi saran saya ya, supaya tidak dapat nilai yang jelek di saat penguploadan tugas 1, ya, karena kan saya nggak tahu nih, kalau sudah upload tugas 1, kalau saya suruh revisi bisa upload lagi nggak? Nggak harusnya ya. Nah itu saya kurang tahu tuh, bisa nggak? Batasnya 3, Pak. Berarti tugas 2-nya baru direvisi ya gitu ya. Untuk tugas 1 batasnya 3 Oh. submisi. 3 kali revisi. Kurang gitu tahu ya. kurang tahu kalau tugas 2 nanti ke riset 3 lagi atau enggak, saya kurang tahu itu. Oke. Nah, tapi seandainya kalau misalnya nggak ada ya untuk direvisi, sarannya WA saya, Pak boleh dicek nggak? Minta masukan gitu loh. Jadi yang kalian masukin ke e-learning itu yang sudah oke gitu lah, biar nilainya maksimal. Nah, karena yang semester sebelumnya saya gituin juga gitu, supaya nilainya tidak anjlok, nilai kalian bagus gitu. Tapi riwayat kalian untuk konsul ada gitu. Seandainya nanti pihak UT menanyakan kok bagus semua, ya nanti saya liatin riwayat kalian komunikasinya by WA seperti ini. Nah, pertanggungjawabannya ada gitu. Daripada nanti asal masuk terus saya komentar ada kok yang kayak gitu, habis itu nggak direvisi, nilainya jeblok. Karena kan ada batas itu ya, batas nilai ya kalau nggak salah. Bentar, ini jangan sampai kena ya. Nah, saya juga menyampaikan, nah ini ya, jangan sampai tidak C ya. Di sini grade minimal kelulusan itu C ya. Jadi jangan sampai B atau E. Nah, ini bahaya ya. Makanya sebelum kalian share ke saya itu setidaknya nilainya maksimal lah ya. Nah, di sini kan simulasi doang nih ya. Kalau nilai di plus 2 40, 33 plus 3 40, 4 80 gitu. Jadinya akhirnya 68 itu nggak tahu tuh di posisi yang mana kan. Oke ya, bisa ya. Kalau mau komunikasi sama saya silakan WA aja, nanti kirimin proposalnya bab 1-nya. Nah, nanti saya komentar gimananya, tapi berbentuk Word ya, jangan PDF, karena saya mau lihat juga mendelaynya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Apa? Untuk tugas 1 itu ruang lingkupnya juga ditulis juga. Tergantung itu format kalian. Formatnya dari UT apa? Format dari UT nggak ada sih, cuma latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Ya udah itu aja. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada ruang lingkup ya udah. Yang pasti masukin ke itu aja di latar belakang. Ya, menyampaikan aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Fuad, Farlan? Tanya, Pak. Ya, siapa nih? Fuad atau Farlan? Nah, Saya Fuad, dulu, silakan. Pak. Nah, ya. Ya, untuk pengumpulannya berarti formatnya Word Pak ya, bukan PDF Pak ya? Kalau yang Pengumpulan di apa tugasnya. namanya? Nah, saya lupa juga nih. Kalau yang di e-learning PDF atau Word ya? Saya lupa. Kalau nggak salah Word ya. Coba cek bisa Word nggak? Pas ngupload. Kalau nggak salah ada yang Word. Bisa sih Pak, bisa Word. Nah bisa Word ya. Saran saya sih Word ya, karena saya mau lihat mendelaynya. Gitu ya. Nah, tapi kalau bisa ya, ini yang udah masuk web 1 ini, kalau bisa konsul sama saya ya, untuk kirim dulu nih yang mau dibuat ya. Nah, kalau yang lain mungkin nyusul lah, mudah-mudahan paham juga ya. Nah, karena sebelumnya itu di metode penelitian ada 4 sama saya yang gagal karena yang satu tidak mengikuti pengumpulan tugas, terus tidak mau revisi. Ya, saya sesuai dengan apa panduannya di metode penelitian. Makanya saya sarankan komunikasi di WA ya. Oke, Farlan gimana?
Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita izin bubar lagi. Bubar ya, nanti di web kedua saya share juga ya. Di hari Sabtu lagi. Oke, Farlan. Sekarang saya mau nanya nih, di hari Sabtu worth it nggak untuk web? Sabtu pagi. Aman nggak? Atau di hari kerja? Kalau web 2-nya di hari Sabtu lagi masih oke nggak? Ada masalah nggak dengan kalian? Kalau saya sih bisa sih Pak. Nggak tahu yang Bisa lain. ya? Nah, oke. Kalau Farlan sama Fuad gimana? Aman kalau Sabtu? Oke, Farlan. Kalau Fuad aman ya? Sabtu aman Pak. Oke. Tanggal 2 besok berarti Pak ya? Atau Sabtu. begitu banyak? Minggunya depan lagi, dua. Gitu. Bisa Pak. Ya. Oke, jadi tiap hari Sabtu aja ya kita web. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sudah hadir ya. Untuk pertemuan web 1, semoga yang kalian buat nanti aman, nilainya bagus. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk live ya. Pak, untuk nomor WA-nya di mana ya Pak? Ada di e-learning itu saya di Oh. link webnya ada Oh, oke. di Ya, makasih Pak. deskripsinya. Ya. Oke, ya. Makasih semua. Ya, terima kasih Pak.